seorang Raidin Pinem, lahir di Kutacani 2 Desember tahun 1970. Raidin Pinem dikenal sebagai sosok yang cerdas, percaya diri, dan berkarakter kepemimpinan. Raidin mulai menapaki pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan SMP Negeri Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara, dan menghabiskan masa SMA di Banda Aceh. Lulus dari SMA Negeri 5 Banda Aceh, Raidin Pinem diterima sebagai mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat, dan melanjutkan pendidikan ke Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Menjalankan pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri memiliki makna yang penting dalam membentuk karakter dan intelektual Raidin Pinem. Saya berasal asli dari Desa Trutung Payung, anaknya Pak Haji Samian almarhum. Kemudian meneruskan pendidikan sampai kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan STPDN, dan pernah juga bertugas sebagai Danramil di Sumeneb, yaitu di Madura. Pernah juga sebagai lurah, makanya kami tidak asing lagi bagaimana itu memimpin desa, dan alhamdulillah pernah mendapat predikat terbaik sebagai lurah terbaik pada masa Pak Yogi S. Mehmet sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya sudah lama memang kenalan dengan mereka ini. Saya pelajari dari segi sehari-hariannya, pergaulannya, dan dari segi ibadahnya pun begitu. Bahkan dulu kita lihat dia pernah rajin baca Al-Quran, bahkan ikut jamaah itu, ibadahnya kuat. Kemudian begitu juga dari Bukhari pun gitu. Nah, jadi kalau pribadi mereka ini saya lihat bagus sekali. Bagusnya dari tentang pergaulan sesama masyarakat, dan dengan ulama-ulama mereka sangat memang patuh kali apa yang disampaikan oleh ulama. Mereka sami'na wa ata'na. Beliau itu kan karena dia memang putra daerah, putra daerah Aceh Tenggara yang asli, dia bukan orang yang pendatang, dia asli betul-betul putra daerah. Jadi dalam hal itulah maka dia kita lihat, karena dia orang putra daerah dan dia tidak segan-segan untuk bermasyarakat. Mahasiswa angkatan 1992 mulai memiliki mimpi untuk memimpin Aceh Tenggara setelah menyelesaikan pendidikan, dan mencalonkan diri pada tahun 2012 sebagai calon Bupati Aceh Tenggara. Raidin Pinem dikenal sebagai Barack Obama dari Kabupaten Aceh Tenggara yang sederhana serta religius, merakyat, berwibawa, dan berjiwa kepemimpinan. Obama, 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 Obama. Pada tahun 2008, Raidin dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara. Dan karena kemampuannya, Raidin mendapat kepercayaan dari Provinsi Aceh menjadi Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Selama perjalanan karirnya, Raidin Pinem berhasil mendapatkan penghargaan SPIMNAS bidang kepemimpinan dari Lembaga Abdi Negara dan bimbingan teknis kepemimpinan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Apa yang mendorong Raidin Pinem berani mencalonkan diri untuk Bupati Aceh Tenggara?
ketergantungan masyarakat Aceh Tenggara ini sangat besar dari siapa yang muncul sebagai bupati ke depan. Masyarakat Aceh Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun mereka tinggal di ibu kotanya Aceh Tenggara, tapi kehidupan mereka masih mengandalkan kepada usaha-usaha kecil yang notabene sampai hari ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karenanya kami kandidat Prabu Raidin Buhari nomor urut 1 memberanikan diri calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, ingin mengadakan perubahan, yaitu membantu masyarakat-masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil agar bisa menghidupi keluarganya, agar bisa mendapatkan rezeki dari bantuan pemerintah, yaitu modal usaha, modal pertanian dan lain sebagainya. Wajah kota Aceh Tenggara sebagaimana hari ini kita lihat harus kita robah menjadi yang lebih baik. Inilah tujuan kami untuk maju sebagai bupati. Harus ada perubahan terutama kepada masyarakat miskin. Masyarakat Aceh Tenggara selama ini menurut pantauan saya sudah merasa jenuh atas kepemimpinan sekitar 10 tahun yang telah berlalu. Sehingga masyarakat untuk mendukung bahkan menentukan pilihan terhadap Bapak Raidin Pinim beserta Buhari ini adalah jangankan dulu harap bantuan daripada kandidat, bahkan masyarakat berbondong-bondong untuk membantu kegiatan-kegiatan beliau baik di kota maupun di perdusun dan di desa dan sebagainya. Pak Raidin Pinim itu adalah sosok pemimpin yang sangat bagus, jujur, bermasyarakat, loyalitas, dan tidak membedakan semua suku di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Menurut saya masjid ini tidak boleh ada satu orang pun, apalagi kelompok, bahkan pejabat sekalipun yang dapat membongkar masjid ini. Karena masjid ini adalah menjadi sejarah terutama di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Visi misi Raidin dan Bukhari. Visi religius, berbudaya, unggul, sejahtera, mandiri. Misi memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari. Mengembangkan potensi wisata menuju peningkatan ekonomi rakyat berbasis budaya dan religi. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam optimal. Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang sesuai dengan kearifan lokal. Tersedianya kebutuhan masyarakat petani yang baik dan memadai. Menciptakan pemerintahan yang inovatif, tegas, berwibawa dan bersih, serta berpihak pada masyarakat. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif. Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing lokal dan nasional. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat. Terwujudnya rumah kesehatan bagi warga miskin. Jaminan kesehatan dan santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Persoalan yang paling krusial di Aceh Tenggara hari ini adalah yang pertama masalah agama dan budaya, yaitu bagaimana meningkatkan masyarakat Aceh Tenggara ini supaya lebih taat beribadah menurut agamanya masing-masing. Bukan pada persoalan membangun fasilitas agama, akan tapi bagaimana supaya sarana ibadah ini, masjid, gereja ini lebih ramai, yaitu berarti dengan meningkatkan pendidikan di bidang agama, apakah itu agama Islam, kemudian agama Nasrani bagi pemeluknya. Kemudian yang paling pokok lagi adalah modal usaha bagi usaha kecil dan menengah. Tadi kita lihat bahwasannya sekitaran kota dan perkampungan-perkampungan, kebanyakan masyarakat Aceh Tenggara ini adalah berusaha dari pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima. Inilah yang perlu ke depan, bagaimana mereka ini mempunyai modal usaha yang dibantu, yang disupport oleh pemerintah baik secara langsung maupun melalui koperasi.
sehingga mereka bisa memiliki modal usaha yang layak, memadai, sehingga usaha mereka bisa lebih maju. Dan selainnya adalah pengolahan hasil usaha, yaitu semua hasil-hasil industri, hasil-hasil perkebunan yang ada Aceh Tenggara ini sebaiknya dikelola di Aceh Tenggara menjadi bahan baku setengah jadi minimal, sehingga ini bisa meningkatkan tenaga kerja. Selain itu juga di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan. Kemudian bagaimana mengatasi penyakit remaja-remaja sekarang agar bisa terhindar dari kenakalan remaja, apakah itu perjudian, narkoba, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi prioritas kandidat Rabu Raidin Buhari ke depan. Kemudian bagaimana mengurangi pengangguran yang sangat tinggi di Aceh Tenggara, yaitu salah satu tadi dengan mengaktifkan BUMD, kemudian usaha-usaha kecil menengah, sehingga bisa menampung tenaga-tenaga kerja yang memang tadinya dari putus sekolah, adik-adik kita kemudian yang memang tidak punya pekerjaan. Dan selebih itu, untuk pengangguran ini khususnya, hari ini di Aceh Tenggara masih saja mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar daerah. Bahkan itu untuk tenaga kasar sekalipun, buruh kasar masih datangkan dari Sumatera Utara. Ini yang tidak boleh lagi nanti selama kepemimpinan Raidin dan Buhari menjadi bupati dan wakil bupati. Semua tenaga kerja, apakah itu sifatnya dari buruh kasar sampai dengan skillnya, harus diadakan dari Aceh Tenggara sendiri. Ini bukan 1-2 hari saya mengenal beliau, bahkan sudah hampir 10 tahun. Saya melihat kesederhanaan beliau ini jarang kita temui di antara tokoh-tokoh yang ada di daerah ini. Masyarakat di hampir setiap kecamatan, beliau ini adalah idola dan harapan masa depan masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Himbauan saya, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Aceh Tenggara ini, mari bersama-sama kita memilih pasangan Rabu ini karena kita ingin perubahan yang lebih baik. Rajin sholat dan beribadah tidak lupa. Mampu mensejahterakan masyarakat, memiliki program-program yang pro pada masyarakat, yang intinya kalau saya rasa untuk kemajuan suatu daerah, yang pertama pendidikan, faktor pendidikan sangat perlu. Bijaksana, yaitu adil. Perhatikan yang rakyat kecil ini, asal jangan kau udah menang lupa. Kalau abang biasa aja. Yang belum pernah jadi bupati. Yang lebih tepatnya lagi tidak KKN. Bimnya itu baik hati, sederhana. Istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak neko-neko. Iya kan? Suka membantu masyarakat dan memperhatikan UGL ini dari segi pembangunan dan dari segi pendidikan. Itu yang saya inginkan pada pemimpin yang akan datang. Rabu menang. Kepemimpinan itu menentukan sekali untuk keselamatan baik hidup di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita pilih mereka. Kita coba bertukar. Kita ingin perubahan. Rabu kandidat nomor urut 1. Hidup Rabu! Champions, stand up for the champions, stand up, we will overcome, stand up, we'll be the number one, together we will rise again, together we will play the game, together we are one the same, together winning is our only aim. Stand